Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, pernah nggak sih kamu merasa lelah diingatkan oleh orang tua? Atau mungkin kita sering merasa bahwa nasihat-nasihat lama dari ayah dan ibu itu sudah tidak relevan lagi dengan dunia modern yang serba cepat ini. Nah, di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membuka sebuah lembaran nasihat legendaris yang abadi sepanjang zaman. Kita akan membedah surat Luqman ayat 16 sampai 19. Ini adalah rangkuman ketulusan hati seorang ayah bernama Luqman Al-Hakim saat menanamkan kompas kehidupan bagi anak tercinta. Yuk kita terlebur dengan hati yang terbuka. Sebelum kita terlebur ayat ini, alangkah baiknya kita akan membacakan surat Al-Luqman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in tuka misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna zalika min azmil umur. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مسعك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Sadaqallahul azim. Coba kita bayangkan kelembutan suara seorang ayah di ayat 16. Luqman memulai dengan sebuah perumpamaan yang sangat mengantarkan hati. Beliau bersabda, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan sebesar biji sawi dan berada dalam batu atau langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan memberi balasan." Melalui kalimat ini, Luqman menanamkan kesadaran mendalam bahwa tidak ada yang luput dari pandang Allah. Sekecil apapun kebaikan atau keburukan yang kita sembunyikan, Allah yang maha halus lagi maha mengetahui pasti akan memprosesnya. Setelah fondasi keimanan itu kokoh, Luqman mengajak anaknya untuk membangun benteng spiritual dan sosial. Beliau berpesan, "Wahai anakku, laksanakanlah solat dan suruhlah manusia berbuat yang makruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu." Luqman tahu betul, menjadi orang baik itu butuh perjuangan, dan mengajak orang lain pada kebaikan pasti akan mengundang ujian itu. Itulah mengapa sabar disandingkan di sana. Lalu bagaimana cara kita menempatkan diri di hadapan manusia? Di ayat 18 dan 19, Luqman memberikan panduan etika atau attitude yang sangat indah. Beliau mengingatkan, "Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong bagi membanggakan diri." Beliau meminta anaknya untuk menyederhanakan langkah dan dalam perjalanan dan melunakkan suara, karena seburuk-buruknya suara adalah suara keledai. Sedangkan ayat ini adalah panduan lengkap tentang bagaimana menjadi hamba yang dicintai di langit sekaligus dihargai di bumi. Selanjutnya, asbabun nuzul. Sahabat, jika kita menelusuri latar belakang turunnya surah Luqman ini, ayat-ayat ini diturunkan di kota Mekkah, di mana Rasulullah SAW sedang menghadapi penolakan keras dari kaum musyrik Quraisy yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang angkuh. Masyarakat Quraisy saat itu sangat mengagungkan kesombongan
status sosial, dan suka memalingkan muka dengan sinis jika diajak pada kebenaran. Allah menurunkan kisah Luqman ini sebagai tamparan halus sekaligus pelajaran bagi mereka. Luqman bukanlah seorang nabi atau raja yang memiliki kuasa megah, namun memuliakan namanya di dalam Al-Quran karena hikmah dan kerendahan hatinya dalam mendidik keluarga. Melalui ayat ini, Allah ingin menegaskan kepada kaum musyrik Mekah dan kepada kita semua bahwa kekuatan sejati sebuah bangsa atau keluarga tidak terletak pada kesombongan lahiriah, melainkan pada ketakwaan dan adab yang tertanam di dalam jiwa. Selanjutnya masuk ke relevansi dalam pendidikan. Sekarang coba deh saya tanya kepada teman-teman yang mungkin saat ini sedang berjuang di bangku sekolah, universitas atau bahkan para guru dan dosen yang sedang mendidik. Menurut kalian, apa esensi terdalam dari sebuah keberhasilan pendidikan? Dalam napas pendidikan, Surat Luqman ayat 16-19 adalah kurikulum pendidikan karakter yang sempurna. Ayat ini mendidik kita bahwa kecerdasan kognitif atau nilai akademik yang tinggi sama sekali tidak ada artinya jika tidak dibarengi dengan integritas moral dan adab yang mulia. Ayat 16 mengajarkan nilai akuntabilitas. Dalam belajar, seorang belajar yang menghadapi ayat ini tidak akan mudah berniat untuk berbuat curang atau menyentuh satu tujuan, karena ia sadar meskipun guru tidak melihat, Allah Maha mengetahui setiap gerakan jemarinya. Pendidikan harus mampu melahirkan rasa takut berbuat salah karena kesadaran hati, bukan karena takut pada hukum manusia. Selanjutnya, pesan Luqman tentang salat, berbuat makruf dan bersabar adalah simbol dari keseimbangan individual dan sosial. Pelajar tidak boleh menjadi pribadi yang egois. Mereka harus peduli pada lingkungan, berani menyuarakan kebenaran dan tangguh saat menghadapi kesulitan belajar. Dan yang paling krusial untuk generasi muda saat ini adalah larangan sombong di ayat 18 dan 19. Pendidikan sejati seharusnya membuat seorang semakin berilmu, semakin merunduk seperti padi, bukan membuat mereka tinggi hati dan memandang rendah orang lain karena status pendidikan atau latar belakang. Melunakkan suara dan menyenangkan jalan adalah simbol dari kesopanan, keramahan, dan empati dalam berinteraksi. Pada akhirnya, tujuan akhir dari pendidikan adalah menciptakan generasi yang cerdas intelektual, kokohnya spiritualnya, dan indahnya pembawaannya. Sahabat semua, dari 4 ayat rangkaian nasihat Luqman tadi, mana nih yang menurut kalian paling menentang untuk dipraktikkan oleh anak muda di zaman sekarang? Apakah menjadi salat dan kesabaran, atau menahan diri agar tidak pamer dan sombong di media sosial? Coba tulis permohonan hangat kalian di kolom komentar bawah ini. Kita saling menguatkan di sana. Terima kasih banyak sudah menyimak tadabbur penuh makna hari ini sampai selesai. Semoga kita semua, baik sebagai anak maupun sebagai calon orang tua, bisa meneladani ketulusan hati Luqman Hakim. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.